Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita telah sampai di penghujung minggu ini, dan di pagi hari ini mari bersama-sama kita hampiri Tuhan. Kita akan masuk di dalam I Start With Jesus, di mana kita akan meninggikan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur karena kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita hampiri Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang segalanya buat kehidupan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, dan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus segalanya, Yesus segalanya, terlebih dari harta, terlebih dari segalanya. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya, Yesus. Kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kami bernyanyi Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Mengagungkan nama Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Dan ini saatnya kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan memandu aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kami menikmati lawatan, untuk kami menikmati kemurahan, untuk kami menikmati mujizat Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Nyatakan isi hatimu, kasih karunia Tuhan ada bersama kami. Dan kami mengimani apa yang Tuhan firmankan itu akan menjadi panutan, menjadi tuntunan, menjadi bimbingan yang membawa kami ke tempat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman bagi kami. Haleluya. Amin. Judul hari ini adalah judul di mana kita saat-saat ini sedang berhadapan dengan situasi ini. Yaitu judulnya berbicara mengenai tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan dunia. Saya mengutip dari Matius pada pasal 24 pada ayat yang ketiga dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, di sini Anda bisa lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini kita akan bersama-sama coba merenungkan. Ini merupakan tema yang penting dan tema yang sangat relevan, yaitu tentang tanda-tanda kesudahan dunia. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pada pasal 24 dari ayat 3 sampai dengan ayat 14, murid-murid Yesus itu bertanya kepadanya tentang kapan akhir zaman akan datang dan apa saja tanda-tanda yang akan menyertainya. Yesus kemudian memberikan jawaban yang sangat jelas tentang apa yang akan terjadi menjelang kesudahan dunia ini. Kalau kita memperhatikan kondisi keadaan pada saat ini, sesungguhnya kita ini hidup di dunia yang penuh dengan perubahan, konflik, dan berbagai kekacauan. Banyak orang bertanya-tanya seperti ini, apakah akhir zaman sudah dekat? Apakah tanda-tanda yang disebutkan Yesus sudah mulai terjadi? Nah, marilah kita menggalinya. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 24 dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 untuk memahami tanda-tanda ini dan bagaimana sebenarnya kita orang percaya harus bersikap dalam menghadapi perubahan yang ada. Yang pertama saudara akan terjadi ini, penipuan rohani dan munculnya Mesias palsu. Itu dulu yang pertama. Dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus memulai dengan memberikan peringatan yang kuat kepada para muridnya. Waspadalah. Tanda pertama yang Yesus sebutkan adalah munculnya Mesias-Mesias palsu. Atau orang-orang yang mengaku sebagai penyelamat, atau ada orang-orang yang coba menawarkan jalan keselamatan yang salah. Kita sudah melihat banyak orang di dunia ini yang mengklaim bahwa dia memiliki kebenaran mutlak, utusan surga, dan berusaha menyesatkan banyak orang, termasuk di tengah-tengah gereja.
Saudara, sebagai orang percaya kita harus waspada dan berhati-hati dan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang Alkitab. Artinya jangan malas baca Alkitab, jangan malas baca firman. Agar apa? Agar kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang beredar di dalam dunia ini. Tanda yang kedua adalah peperangan dan kekacauan dunia. Tanda kedua yang Yesus sebutkan adalah tentang perang dan kabar-kabar tentang perang. Matius 24 ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Perang dan konflik adalah tanda yang akan semakin jelas mendekati akhir zaman. Saat ini, kita bisa melihat konflik di berbagai belahan dunia. Berita-berita tentang perang antar bangsa-bangsa yang semakin intens kita mendengarnya. Adanya perselisihan, perang saudara. Juga saudara, ketegangan politik yang juga terjadi. Dan satu hal lagi, di mana besok hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 juga Indonesia akan melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Ini berarti Indonesia memasuki babak baru. Dan 5 tahun ke depan, makanya kita harus bersiap dengan segala perubahan dan regulasi yang ada. Nah, perubahan-perubahan ini apa sih yang kata Tuhan Yesus yang diingatkan buat kita? Nah, Yesus mengingatkan kita untuk apa? Tidak usah khawatir berlebihan. Karena semua ini dikatakan hanyalah permulaan. Kita dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas segala sesuatu, bahkan di tengah-tengah segala kekacauan di dalam dunia ini. Katakan amin. Jadi saudara bisa lihat tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah apa? Bencana alam dan kelaparan. Selain peperangan, Yesus juga menyebutkan bahwa adanya gempa bumi, adanya kelaparan dan wabah penyakit. Kita lihat lagi dari Matius 24 ayat 7 dan 8, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda-tanda ini juga menjadi lebih nyata di zaman kita ini. Bencana alam yang semakin sering terjadi, perubahan iklim yang begitu ekstrim, kelaparan dan penyakit yang melanda berbagai wilayah dunia. Ini semakin jelas saudara sejak pandemi COVID-19. Isu-isu akan adanya berbagai virus berbahaya bermunculan. Betul ya? Nah, ini mengingatkan kita bahwa dunia ini sedang menuju kesudahan. Tetapi Yesus juga menegaskan bahwa semua ini baru permulaan dari penderitaan yang jauh lebih besar. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa dunia ini, ingat ya, dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Cuman sementara kita di bumi. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan langit yang baru dan bumi yang baru bagi mereka yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tanda yang ketiga. Yang keempat, saudara, adanya penganiayaan terhadap orang percaya. Yesus juga memperingatkan bahwa orang-orang percaya akan mengalami yang namanya penganiayaan. Matius 24 ayat 9 dan 10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, seiring mendekatnya kesudahan dunia, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu akan semakin meningkat. Misalkan diskriminasi atas nama agama, persekusi, intoleransi. Saat ini saudara, banyak saudara-saudari kita di berbagai negara yang mengalami penganiayaan hanya karena mereka beriman kepada Yesus. Nah, saudara, kita dipanggil untuk berdoa bagi mereka dan bersiap untuk menghadapi penganiayaan yang mungkin saja datang juga kepada kita. Kita juga tidak tahu bagaimana situasi dari hari ini nih, ya, 5 tahun ke depan. Kita nggak tahu kan? Namun, Yesus menguatkan kita bahwa siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Itu janji Tuhan buat kita. Yang kelima adalah meningkatnya kejahatan dan kasih yang mendingin. Tanda lain dari kesudahan dunia ini adalah
meningkatnya kejahatan, dan mendinginnya kasih di antara manusia. Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu artinya di zaman ini, kita melihat bagaimana kasih kepada sesama itu semakin memudar. Contohnya kasus pembulian, saudara. Itu bukan hanya orang dewasa yang melakukan, melainkan anak-anak kecil juga berani membuli sesamanya. Nah, orang-orang sekarang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka cinta uang, cinta kekuasaan, dan cinta pada materi lebih daripada kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap memelihara kasih di tengah dunia yang semakin gelap. Kasih yang berasal dari Tuhan itu adalah kekuatan yang harusnya kita pelihara agar kita tetap setia dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan ini yang keenam, yang terakhir adalah tandanya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tanda terakhir yang Yesus sebutkan adalah Injil kerajaan yang akan diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah tanda yang paling menggembirakan dari semua tanda tadi. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus kepada semua bangsa sebelum akhir zaman tiba. Saudara, tugas kita sebagai gereja adalah untuk aktif terlibat dalam misi penginjilan, agar lebih banyak jiwa yang mendengar Injil dan dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, melalui teknologi yang ada di tangan saudara, media sosial, itu dapat menjadi alat yang efektif dalam pengabaran Injil. Juga melalui siaran ini, saudara dapat membagikan link YouTube, podcast Zion di Spotify, Instagram, dan Facebook kepada semua orang. Itu menjadi bagian dari yang disebut dengan penggenapan kedatangan Tuhan. Biar saudara terlibat di dalam penginjilan melalui apa yang ada di tangan saudara. Nah, saudara-saudari, tanda-tanda kesudahan dunia yang Yesus katakan itu telah dan sedang terjadi di sekitar kita. Buka mata kita baik-baik. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kewaspadaan dan iman. Nah, tanda-tanda ini justru mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali, dan tugas kita adalah untuk tetap setia kepadanya, memberitakan Injil, dan memelihara kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kenapa dikatakan datang kembali? Itu gambaran pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Kain peluhnya, bahkan semua kain kafan yang menutup tubuhnya, itu terlipat dengan rapih di tempat pembaringannya dia. Itu memberikan sebuah gambaran kalau kita pergi ke restoran, itu di restoran suka dikasih serbet gitu ya untuk kita makan, untuk menjaga agar tubuh kita tidak terkena makanan yang jatuh. Nah, kalau selesai atau kita mau ke toilet atau mau keluar sebentar, maka kain itu biasanya kita taruh sembarang aja, letakkan entah di meja atau di kursi, kita pergi sebentar gitu ke toilet. Nah, biasanya penjaga pelayanan restoran akan menghampiri karena kita tahu kita masih akan balik lagi. Apa yang dilakukan sama dia? Dia ambil serbet itu, terus digulung sama dia, dirapikan dan ditaruh di tempatnya lagi. Karena menurut pelayan, kita akan kembali lagi. Sama, Yesus melipat kain kafannya pada waktu orang datang ke kuburnya, itu memberikan petunjuk bahwa dia akan datang kembali. So, mari kita bersiap. Untuk apa? Tetap berjaga-jaga dan hidup dalam terang firman Tuhan. Karena siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat sesuai dengan Matius 24 pada ayat yang ke-13. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu dari tempat kita masing-masing, bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami
bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas berbagai virus, menang atas berbagai penyakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak akan sakit-sakitan, menang atas segala isu-isu apapun dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat, setan, kuasa-kuasa gelap, dukun-dukun dibatalkan, tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Kristus, kami percaya mulut kami diberkati, doa kami didengar dan dijawab pasti berhasil. Maka kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara juga boleh siapkan minyak urapan di tempat Anda masing-masing. Kenapa saya berdoa pakai minyak? Bukan karena mengikuti konsep-konsep orang-orang tertentu. Tapi ini Tuhan yang mengajarkan. Murid-murid diutus mendoakan orang sakit dengan minyak urapan. Hal yang sama juga terjadi. Anda bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk dimanapun Anda berada. Berdoa buat keluarga Anda. Dan dalam pelayanan-pelayanan Anda ada tanda-tanda yang menyertai. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Kami menolak setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, kuasa kegelapan. Tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh melepaskan berkat untuk bisnis Anda, untuk usaha Anda. Apapun perubahan-perubahan yang ada, regulasi yang ada, dalam nama Yesus, Anda menang atas segala keadaan dan Anda keluar lebih daripada pemenang. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar kaca saudara, ada kata-kata yang bisa memberkati hidup Anda. Ulangi ini terus-menerus, perkatakan dalam kehidupan Anda, dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya hari inilah hari yang diberkati. Besok kita berdoa juga saudara, melepaskan berkat buat pelantikan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar. Indonesia dalam lawatan Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita berdoa Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang berdaulat atas setiap wilayahnya. Indonesia, para pemimpin yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai